Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sumut. Pemirsa, bencana banjir dan longsor terjadi di hari pertama libur Lebaran di kawasan wisata Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Pusat kota Parapat yang jadi kawasan wisata Danau Toba terendam banjir berupa material longsor, batu, dan lumpur. Banjir di pusat kota Parapat, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera di Desa Sualan, Sibaganding, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, sempat tertutup material longsor. Akibatnya arus lalu lintas lumpuh di sepanjang jalan kawasan wisata pintu masuk ke Danau Toba. Material longsor dengan kandungan material bebatuan, lumpur, serta bongkol kayu menumpuk di badan jalan. Dari video amatir, warga sempat merekam derasnya air yang mengakibatkan banjir dan longsor berasal dari perbukitan di sekitar Danau Toba. Hingga pukul 18.00 sore, anggota Polres Simalungun telah dikerahkan membersihkan material banjir. Saat ini kami berada di TKP terjadinya longsor di Dusun Sualan, Kecamatan Desa Sibaganding. Saat ini adanya tumpukan dari akibatnya material longsor dan kami sudah bekerja sama dengan pihak terkait untuk membersihkan material longsor, dan kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas. Banjir terjadi mulai pukul 15:30 setelah kota Parapat diguyur hujan deras. Akibat banjir, kota Parapat sempat mengalami lumpuh. Sejumlah kendaraan terjebak dan harus memutar balik. Banjir tersebut berasal dari Bukit Bangun Dolok, Parapat. Sungai kecil yang tepat bermuara ke Danau Toba tak mampu menampung debit air. Dari Simalungun, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi di hari pertama libur Lebaran di kawasan wisata Danau Toba, Kabupaten Simalungun, arus lalu lintas masih terganggu. Material longsor berupa batu dan lumpur sebagian masih menutupi Jalinsum sehingga jalur dialihkan, sementara petugas mulai membersihkan material longsor. Material longsor berupa kayu, batu, dan lumpur masih menutupi badan jalan lintas Sumatera, tepatnya 200 meter menjelang pintu masuk Danau Toba. Arus lalu lintas masih terganggu, sedangkan petugas membuat portal dan mengalihkan kendaraan menuju jalur alternatif. Sejumlah petugas mulai membersihkan material longsor yang masih menutupi badan jalan. Selain itu, sejumlah rumah warga sempat terendam lumpur. Warga berharap pemerintah segera mengatasi masalah banjir dan longsor yang kerap terjadi dan mengganggu pariwisata di Danau Toba. Iya, sering, tapi cuma nggak pernah membahayakan, istilahnya nggak ada korban manusia, jiwa gitu. Cuma rumah sering di atas sana pun belum ada dibagusin, soalnya kita belum tentu entah udah siap apanya kan longsor alamnya, jadi dibiarkan aja kayak gitu rumah-rumah itu di kena longsor itu. Kalau kondisi curah hujan akhir-akhir gini bagaimana? Tinggi kah atau gimana? Tinggi. Apa harapan Ibu kepada pemerintah, Bu, untuk mengantisipasi ini? Iya, untuk mengantisipasi penghijauan memang utuhnya kayu di atas. Kita bilang nggak ada partisipasi istilahnya kepala desa kami, kayak mana alam yang terjadi. Jadi sekarang tinggal pasrah. Kami tidak menyalahkan pemerintah di sini. Soalnya kita pun tidak tahu dari mana sumber air ini. Banjir berasal dari Bukit Bangun Dolok, Parapat. Sungai kecil yang tepat bermuara ke Danau Toba tersebut tak mampu lagi menampung debit air. Kuat dugaan penebangan kayu legal maupun ilegal di sekitar perbukitan Parapat memiliki dampak memicu terjadinya banjir. Dari Simalungun, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dan longsor yang melanda kawasan wisata Danau Toba menyisakan dampak yang tidak baik bagi pariwisata tanah air. Sisa-sisa material longsor berupa kayu, batu, dan lumpur dibuang ke Danau Toba sehingga mulai mencemari danau. Beginilah kondisi Danau Toba di Kabupaten Simalungun pasca banjir dan longsor yang terjadi kemarin sore. Sisa material longsor berupa kayu, batu, dan lumpur dibuang ke sungai dan mengalir ke Danau Toba.
Akibatnya air Danau Toba mulai tercemar. Pemerintah setempat tidak memiliki solusi dan terpaksa membiarkan sisa longsor dibuang ke sungai yang mengalir ke Danau Toba. Apa ya terbawa dari Debit air sungai Batu Gaga di bawah perbukitan Bangun Dolok tidak mampu menahan debit air saat hujan deras sehingga terjadi banjir dan tanah longsor. Kita cek di lapangan itu debit air di sungai itu sudah tidak sanggup karena banyaknya dorongan air dari atas. Ya, menurut masyarakat setempat sudah adanya bangunan-bangunan dekat sungai ini, sehingga untuk sempit sungai otomatis air yang datang dari atas apalagi pada saat hujan berat akan tumpah keluar. Inilah yang menyebabkan banjir ke Kota Parapat. Petugas sedang melakukan pengerukan material longsor yang berada di sungai, sehingga kedalaman sungai dan lebarnya bertambah sehingga tidak meluap dan mengakibatkan banjir. Dari Simalungun, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun mengakui kalau penyebab banjir dan longsor yang melanda kawasan wisata Danau Toba terjadi akibat perbukitan yang sudah mulai gundul akibat perambahan hutan. Dari hasil video drone, penampakan hutan yang sudah dirambah dengan status hutan register 2 memicu terjadinya bencana. Hasil video dari udara ini memperlihatkan kawasan hutan yang sudah mulai gundul akibat perambahan. Perbukitan Bangun Dolok yang berada di sekitar kawasan wisata Danau Toba, termasuk hutan register 2 yang peruntukannya sebagai hutan produksi. Akibat aliran atau debit air yang begitu besar dari perbukitan Bangun Dolok, Sungai Batu Gaga tidak mampu menahan air sehingga menyebabkan banjir dan membawa material longsor berupa kayu, batu, dan lumpur sempat menutup badan jalan. Hutan ini statusnya register 2, hutan produksi. Apakah ini penyebab banjir, Pak, atau longsor saat ini? Baik, untuk sampai saat ini dari pemerintah kecamatan tidak bisa melakukan klarifikasi karena memang tupoksinya adalah tupoksi dinas lingkungan hidup. Tetapi yang bisa kami sampaikan bahwa memang benar air berasal dari perbukitan Bangun Dolok yang membawa material kayu dan batu dengan ukuran yang cukup besar yang daya tampung daerah aliran sungai Batu Gaga di estimasi tidak mampu menampung sehingga luapannya sampai ke jalan dan mengenai seluruh pemukiman yang ada di sepanjang Jalan Anggrek Jim dan Jalan Sisinga Maharaja. Petugas Kecamatan Girsang Sipangan Bolon mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengantisipasi bencana susulan karena intensitas hujan sangat tinggi. Sangat disayangkan, panorama indah alam perbukitan sekitar Danau Toba saat ini hanya terlihat dari pinggir jalan saja. Lokasi di dalam hutan sudah tampak mulai gundul karena adanya perambahan hutan, baik legal maupun ilegal. Dari Simalungun, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri seputar iNews Sumut kali ini. Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Saya Anita Togotoro beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.